Perbedaan antara many, much, lot of, dan juga lots of itu ada videonya sendiri, karena di video tersebut udah lengkap bahas kayak pengertian, aturan, larangan, atau kesalahan yang sering. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua di channel Lab Course. Di video kali ini kita akan belajar tentang superlative adjective. Udah lengkap ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan template PPT gratis yang bisa kalian akses tanpa internet. Jadi buat kalian yang nggak punya aplikasi premium, nggak usah khawatir. Cukup dengan download link yang ada di deskripsi video, lalu kalian masukin passwordnya. Passwordnya bisa kalian dapatkan di beberapa menit tertentu di video ini. Jadi jangan sampai di skip biar kalian nggak ketinggalan. Selain itu jangan lewatkan untuk mendapatkan hadiah menarik bagi yang udah like, comment, subscribe, dan peraih nilai terbaik di setiap kuisnya. Gak pakai lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support NetCourse channel. Oke teman-teman, pertama-tama kita bahas pengertian dari superlative adjective terlebih dahulu ya. Superlative adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk membandingkan tiga atau lebih orang, benda, ataupun hal, untuk menyatakan bahwa satu di antaranya itu memiliki tingkat yang paling tinggi atau paling rendah dari suatu sifat, tergantung dengan konteksnya. Contoh kalimat, she is the smartest student in the class. Dia adalah murid yang paling pintar di dalam kelas. Jadi di antara 30 siswa dia yang paling pintar. Contoh kalimat yang kedua adalah this is the most beautiful beach in Indonesia. Ini adalah pantai terbagus di Indonesia. Jadi di antara puluhan atau bahkan ribuan pantai di Indonesia, ini adalah pantai yang paling bagus. Itu adalah maksud dari superlatif, untuk menyatakan yang paling tinggi ataupun yang paling rendah, tergantung pada konteksnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari superlative adjective. Yang pertama itu untuk membandingkan tiga hal ataupun lebih, bukan hanya dua benda ataupun dua orang gitu ya. Karena kalau misalnya dua itu komparatif, bukan superlatif. Untuk video lengkap tentang comparative adjective itu ada videonya sendiri, jadi jangan lupa ditonton. Di video tersebut udah lengkap bahas kayak pengertian, aturan, larangan, atau kesalahan yang sering kita buat. Jadi jangan lupa ditonton ya videonya. Yang kedua adalah menggunakan artikel the, karena menunjukkan satu yang paling. Untuk video lengkap tentang artikel dalam bahasa Inggris itu ada videonya sendiri, jadi jangan lupa untuk ditonton ya, biar kita mengerti betul kapan kita pakai dan juga the. Oke, jangan lupa nonton video tentang artikel. Selain menggunakan artikel the, superlative adjective juga identik dengan imbuhan akhir est di belakang kata sifatnya, atau di depan kata sifatnya itu ada most, juga bisa least. Jadi tergantung pada panjang kata sifatnya. Selanjutnya adalah aturan dari penggunaan superlative adjective pada kata sifat ataupun adjective yang pendek atau short adjective ya. Yang pertama ciri-cirinya itu ada satu suku kata, tall, big, cold, small. Nah itu bisa langsung ditambahkan akhiran est dan harus diawali dengan the. Jadi rumusnya adalah the ditambah dengan adjective, kata sifatnya apa, terus baru ditambahi dengan est. Dan juga kalau misalnya ada adjective atau kata sifat yang terdiri dari dua suku kata yang berakhiran y seperti happy, berakhiran la seperti gentle, dan berakhiran ow seperti narrow, maka itu kita tinggal menambahkan est. Coba perhatikan contoh berikut ya biar paham gitu. Untuk base adjective ataupun kata sifat dasarnya, kalau misalnya tall, tinggi, maka bentuk superlatifnya adalah tinggal nambahin the, terus di belakang tambahin est di belakang adjektifnya, yaitu the tallest. She is the tallest in her class. Dia adalah yang paling tinggi di kelasnya. Berhubung tall itu ada satu suku kata, kita tinggal tambahin the, terus langsung tambahin est aja di belakang kata sifatnya guys, menjadi the tallest. Yang berikutnya adalah big. Bentuk superlatifnya adalah the biggest. That is the biggest cat I've ever seen. Itu adalah kucing yang paling besar yang pernah aku lihat. Ini tuh berakhiran dengan huruf G, yaitu huruf konsonan, tapi sebelum G itu adalah huruf vokal iya di sini. Maka kita tinggal double konsonan, tambahin G, baru tambahin est. Itu untuk satu suku kata ya guys. Jadi biggest, G-nya 2. Dan yang terakhir adalah base adjective-nya adalah happy, maka superlatifnya adalah the happiest. He is the happiest when he plays music. Dia adalah yang paling bahagia ketika bermain musik. Karena happy itu berakhiran dengan huruf Y, maka Y-nya kita ubah jadi I dulu, baru ditambah dengan est. Jadi the happiest. Selanjutnya adalah aturan superlative adjective untuk long adjective atau kata sifat yang panjang. Ciri-cirinya adalah yang pertama ada dua suku kata ataupun lebih. Sekalipun ada dua suku kata, dia itu tidak berakhiran seperti y kayak happy tadi ya, terus la seperti gentle, always seperti narrow, dan lain sebagainya. Jadi tanpa terkecuali tiga hal tersebut. Selanjutnya karena adjektifnya itu panjang ya, long adjective, maka kalau ditambahin es itu terlalu bertele-tele, maka kita pakai most. Gunakan the most untuk menyatakan adjektif yang paling, tetapi gunakan
the least untuk menyatakan adjektif dengan arti paling tidak. Jadi rumus long adjective atau kata sifat yang panjang pada superlatif adjektif itu ada dua jenis. Yang pertama adalah the most ditambah dengan adjektif atau the least ditambah dengan adjektif, tergantung pada konteksnya. Coba perhatikan tabel berikut untuk mengetahui lebih detailnya guys terkait long adjective. Yang pertama ada beautiful, 3 suku kata. Terlalu panjang kalau kita pakai akhiran est, jadi kita pakai the most aja, yaitu the most beautiful. Bali is the most beautiful island I've ever visited. Bali adalah pulau terbagus yang pernah aku kunjungi. Jadi di antara semua pulau yang pernah dia kunjungi, Bali lah pulau yang paling bagus. Yang berikutnya adalah expensive. Suku katanya juga panjang, berarti kita juga pakai most, yaitu the most expensive. This is the most expensive bag in the store. Ini adalah tas termahal di toko ini. Jadi di antara semua tas yang ada di toko tersebut, tas inilah yang paling mahal. Yang selanjutnya adalah useful. Meskipun hanya 2 suku kata, use dan full, tetap dianggap long adjective. Kenapa? Karena tidak berakhiran dengan huruf y atau le ataupun ow. Maka kita pakai most ya. The most useful. Among all the apps, Duolingo is the most useful for beginner. Di antara semua aplikasi, Duolingo lah yang paling berguna untuk pemula. Jadi di antara aplikasi-aplikasi lain untuk belajar bahasa Inggris, Duolingo itu adalah aplikasi yang paling berguna, paling bagus, paling recommended untuk pemula. Yang berikutnya adalah dangerous. Ini ada banyak suku kata, maka kita nggak direkomendasikan untuk menggunakan est, tetapi kita pakai the most. Jadi the most dangerous. Sharks are the most dangerous sea animals. Hiu adalah hewan laut yang paling bahaya. Jadi di antara ribuan hewan laut, hiulah yang paling berbahaya. Yang berikutnya adalah helpful. Nah, kalau misalnya kita mau menyatakan yang paling tidak, maka kita bisa pakai the least. That instructions were the least helpful of all. Itu adalah instruksi yang paling tidak membantu di antara semuanya. Jadi di antara semua instruksi, ternyata instruksi itu yang benar-benar paling tidak membantu. Selanjutnya adalah irregular superlatif, yaitu superlatif yang tidak beraturan. Kalau tadi kan enak, tinggal ditambahin est, terus tinggal ditambahin the most, dan lain sebagainya. Tinggal lihat suku kata. Tapi kalau ini nggak beraturan guys bentuk superlatifnya. Coba perhatikan tabel berikut. Bentuk base form ataupun kata sifat dasarnya adalah good. Bentuk komparatif atau perbandingan itu adalah better. Tapi kalau superlatif untuk menyatakan yang paling, kita pakai the best. Jadi kita nggak usah menambahkan est, goodest, atau pakai the most good. Itu salah guys. Ada bentuknya sendiri untuk good. Yang kedua adalah bad. Kalau misalnya kita mau membandingkan ataupun mengcompare, kita pakai worst. Tapi untuk menyatakan yang paling, kita pakai the worst. Jadi tidak sembarang menambahkan est menjadi baddest ataupun the most bad gitu, salah ya guys. Ada bentuknya sendiri yaitu the worst. Yang selanjutnya adalah far. Kita bisa mengcompare dengan menggunakan farther ataupun further, atau kalau superlatif bisa the farthest atau the furthest. Yang berikutnya adalah little. Kalau misalnya kita mau mengcompare atau membandingkan, kita pakai less. Tetapi kalau misalnya mau menyatakan yang paling, kita pakai the least. Kayak tadi ya, paling tidak atau paling kurang. Untuk video lengkap perbedaan antara little, less, dan juga least itu ada videonya sendiri. Karena di video tersebut udah lengkap bahas kayak pengertian, aturan, larangan, atau kesalahan yang sering kita buat. Jadi jangan lupa ditonton ya videonya. Yang selanjutnya adalah many ataupun much. Untuk komparatif atau membandingkan kita pakai more, tapi untuk superlatif menyatakan yang paling kita pakai the most. Untuk video lengkap perbedaan antara many, much, lot of, dan juga lots of itu ada videonya sendiri. Karena di video tersebut udah lengkap bahas kayak pengertian, aturan, larangan, atau kesalahan yang sering kita buat. Jadi jangan lupa ditonton ya videonya. Ini ada beberapa catatan untuk perbedaan kapan kita pakai farthest ataupun furthest dan lain sebagainya. Bisa kita pakai farther ataupun farthest itu untuk jarak fisik. Jakarta is farther from Bali than Surabaya is. Jadi ini bentuk komparatif ya, membandingkan dua hal. Oh ternyata Jakarta itu lebih jauh loh kalau dari Bali daripada dari Surabaya. Itu maksudnya jarak fisik kan itu bisa terukur. Contoh yang kedua, that island is the farthest place we've traveled to. Pulau ini adalah pulau terjauh yang pernah kita kunjungi, yang pernah kita travelingin. Nah ini untuk bentuk superlatif menyatakan yang paling karena farthest ya. Jadi di antara semua pulau yang pernah kita kunjungi, pulau ini tuh yang paling jauh gitu ya. Jadi intinya tentang jarak fisik bisa diukur ya penggunaan farther dan farthest. Kalau compare atau membandingkan kita pakai farther, tapi untuk superlatif atau menyatakan yang paling kita pakai farthest. Terus kita juga bisa pakai further dan furthest untuk jarak fisik ataupun hal yang abstrak. Itu dari segi diskusi, studi, waktu, dan lain sebagainya. We need to go further in this discussion. Kita butuh pergi lebih jauh di diskusi ini. Maksudnya dalam forum diskusi penggunaan further itu adalah kita di diskusi kali ini harus lebih giat, harus lebih keras, harus lebih kenceng nih larinya daripada diskusi-diskusi sebelumnya. Contoh yang kedua adalah she has taken her research the furthest among all. Dia telah mengambil penelitian yang paling jauh di antara semuanya. Jadi di antara semua teman-temannya dia itu ngambil penelitian dengan tempat ataupun lokasi yang paling jauh. Ini contoh penggunaan further
hypothesis pada studi. Oh, ternyata studi penelitian dia itu lebih jauh loh daripada yang lain. Maksudnya seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada tambahan nih terkait irregular superlative. Yang pertama dari aspek tujuan. Kalau komparatif atau compare membandingkan, ya jelas kita membandingkan dua benda ataupun orang. Tapi kalau misalnya superlatif itu untuk menunjukkan satu yang paling di antara lebih dari 3 benda ataupun orang ataupun hal. Jadi cakupannya lebih besar. Yang kedua dari aspek rumus umum. Kalau komparatif ada dua. Yang pertama kita bisa pakai imbuhan er di belakang adjektif baru tambah dengan than. Taller than. Karena ini kata sifatnya pendek. Tapi kalau kata sifatnya panjang, kita bisa pakai more ditambah dengan adjektif atau kata sifatnya baru ditambah dengan than. More careful than. Untuk superlatif beda lagi guys. Rumus dari superlatif yang pertama kita bisa menambahkan the ditambah dengan adjektif atau kata sifatnya baru ditambah dengan imbuhan akhir est. The tallest. Tapi ini untuk kata sifat yang pendek ya. Tapi kalau kata sifatnya panjang kita pakai the most ditambah dengan adjektifnya the most careful. Selanjutnya dari aspek penanda kalimat. Kalau komparatif itu udah pasti diikuti oleh than, sedangkan superlatif itu pasti didahului oleh the dan tanpa than. Contoh kalimatnya dari komparatif adalah she is smarter than her sister. Dia lebih pintar daripada saudara perempuannya. Jadi ini perbandingan antara dua orang ya. Oh, ternyata dia itu lebih pintar daripada saudara perempuannya. Untuk yang superlatif contoh kalimatnya adalah she is the smartest in her class. Dia adalah yang paling pintar di kelasnya. Jadi di antara semua murid, entah itu 30 murid, 20 murid ataupun banyak ratusan, dia yang paling pintar di kelasnya. Untuk video lengkap bagaimana cara membandingkan, mengcompare atau menyatakan yang paling superlatif, nah itu ada videonya sendiri lebih lengkap di comparison degree. Nah di situ itu bahas tentang aturannya, larangannya atau kesalahan yang sering kita lakukan. Jadi jangan lupa ditonton videonya. Kedua hal ini, komparatif dan superlatif itu juga termasuk ke dalam adjektif atau kata sifat dalam bahasa Inggris. Ada sendiri juga videonya tentang komparatif adjektif, superlatif adjektif juga ada. Karena jenis-jenis adjektif atau kata sifat dalam bahasa Inggris itu ada banyak banget. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk nonton biar materi kalian itu lebih lengkap, oke? Selanjutnya adalah grammar error ataupun kesalahan yang sering kita lakukan pada superlatif adjektif. Jadi bisa diperhatikan biar gak salah-salah lagi ya. Yang pertama kita harus menggunakan aturan penggunaan yang sesuai. Salah ketika kita bilang she is more smart than her sister. Yang benar adalah she is smarter than her sister. Oh, di sini ada than, berarti kita mau mengcompare, kita mau membandingkan dua orang. Nah, berhubung kata sifat dasarnya adalah smart, pintar, kata sifat yang pendek, kita tinggal menambahkan er di belakangnya, bukan pakai more. Karena more itu untuk kata sifat yang panjang. Yang selanjutnya jangan pakai double superlatif guys. Kalau udah pakai most ya udah nggak usah pakai est. Tinggal lihat aturannya aja. Kalau kata sifatnya itu panjang kita pakai most, tapi kalau kata sifatnya pendek kita pakai imbuhan est. Salah ketika kita bilang he is the most tallest boy in the class. Yang benar adalah he is the tallest boy in the class. Tall itu suku katanya cuma satu, jadi kita pakai est bukan pakai most. Dan yang terakhir adalah perhatikan long ataupun short adjektifnya ya, seperti yang udah gua bilang sebelumnya. Salah ketika kita bilang this is the beautifulest painting. Yang benar adalah this is the most beautiful painting. Beautiful itu kata sifatnya panjang. Berhubung ini kita mau menyatakan yang paling karena didahului oleh the ya, berarti ini superlatif, maka kita pakai most untuk adjektifnya yang panjang. Tapi kalau adjektifnya pendek kita pakai imbuhan est. Oke teman-teman, ini ada 3 latihan soal yang bisa teman-teman kerjain, dan untuk jawabannya bisa tulis di kolom komen, nanti kita koreksi bersama ya. Untuk soal nomor 1 ini pilihan ganda, kira-kira kalimat mana yang paling benar untuk penggunaan superlatif adjektif. Soal yang nomor 2 adalah soal benar salah. Apakah pernyataan berikut itu benar atau salah? Jadi kalau benar tinggal tulis aja benar atau kasih centang atau ketik terus. Kalau misalnya salah, kalian tinggal ketik false atau salah atau kasih silang, bebas. Kalimat the most delicious cake itu benar. Kira-kira menurut kalian statement ataupun pernyataan ini true or false sih? Dan soal yang terakhir itu fill in the blank. Isi titik-titik yang ada dengan superlatif adjektif yang sesuai dengan adjektif ataupun kata sifat yang ada di tanda kurung, yaitu busy. Oke teman-teman, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang superlatif adjektif, kalian boleh loh mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Netcourse sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot ataupun scan barcode di layar atau menekan link yang ada di deskripsi video, kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Oke teman-teman, buat kalian yang menemukan kendala selama proses belajar apapun itu bentuknya, baik itu kak aku mau bahas soal-soal yang tadi dong, tadi kok aku jawabannya disalahin, yang benar kok ini, gimana penjelasannya, boleh banget tulis di kolom komen ya. Terus juga misal kalian itu nggak paham materi apa gitu ya, terus juga misal butuh voice over, coaching dan lain sebagainya, aku sangat available dan bersedia banget. Jadi jangan lupa untuk tulis di kolom komen atau chat aku melalui WhatsApp. Oke, see you in the next video, bye bye.